Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini saya akan coba membahas masalah kasus Subang. Hari-hari genting, saya lihat ada hari-hari genting. Di bulan Agustus ini mulai ada sesuatu hal yang membuat hal menjadi penasaran. Beberapa saksi sudah diperiksa di bulan Agustus ini, dari mulai tanggal 1 Agustus. Maka pada saat perjalanan pemeriksaan para saksi, terdapat ada gerakan-gerakan yang aneh, gerakan-gerakan yang memang saya lihat gerakan untuk penekanan pressure dan lain sebagainya. Itu terlihat sekali, nampak. Mulai dari beberapa saksi memberikan informasi kepada saya khususnya, ada orang-orang yang mencoba memberikan pressure, tekanan, intimidasi, dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya dari satu saksi yang saya terima informasi ini, tetapi ada dari beberapa saksi yang lain. Satu saksi waktu itu pernah saya dapat informasi, pertama kali saya dapat di awal-awal bulan Agustus, bahwa ada seseorang yang mencoba untuk memberi tekanan kepada dia. Ada seseorang yang mencoba memberikan sedikit informasi yang disampaikan untuk mengikuti apa maunya. Seperti itu. Ada juga, bukan hanya itu, saksi yang lain. Saya mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar saksi tersebut bahwa adanya seseorang yang mencoba mencari tahu keberadaan yang bersangkutan dia sebagai saksi. Dan itu dilakukan bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi ada beberapa kali. Andai kata yang datangnya itu orang dikenal, maka tidak akan menjadi masalah buat satu saksi itu berserta keluarganya. Karena di rumah itu, di rumah saksi itu, ada beberapa orang, bukan hanya saksi seorang. Ada orang tuanya, ada keponakannya, ada bibinya, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kedatangan saksi yang tidak dikenal, menanyakan seseorang saksi yang biasanya tidak sering terjadi, maka itu akan menjadikan tekanan terhadap saksinya, juga kepada pihak keluarga. Dan bukan hanya pihak keluarga yang mengetahui, tetapi lingkungan masyarakat di sekelilingnya itu banyak yang mengetahui. Ada beberapa orang yang mencari kamu, seperti itu disampaikan. Padahal diketahui awalnya apakah dari pihak kepolisian yang datang, apakah siapa, tetapi tidak dikenal. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Karena selayaknya tamu, kalau kita bertamu kepada suatu tempat, pada saat kita mencari seseorang, pasti kita memberikan informasi siapa diri kita, dari mana diri kita, apa hubungannya dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu selayaknya. Kalau misalkan datang ke rumah, tidak memberikan keterangan siapapun, maka ini akan menjadikan suatu hal yang menjadikan pemikiran buat orang yang ada di lingkungan rumah tersebut. Satu itu. Yang kedua itu. Sekarang yang ketiga. Ada saksi lagi yang ketiga. Ini lain lagi. Dia merasakan ada orang yang mengintai dia. Karena sama halnya. Ada yang mencari keberadaan dia. Ada yang mencari keberadaan dia. Dan itu jadi pemikiran buat dia. Sehingga dia tarik kesimpulan, diberikan informasi, diberikan saran kepada yang bersangkutan untuk tidak keluar rumah dan untuk stay di rumah. Melihat fenomena ini ada semacam gerakan kalau saya lihat. Sekali lagi ini hanya sebagai dugaan saja, ya, hanya dugaan saja dan mencermati. Sedangkan ini terjadi di bulan Agustus yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya saksi-saksi diperiksa oleh pihak
kepolisian, khususnya Polda Jabar. Maka saya lihat ini ada semacam gerakan. Apakah ini dugaan ada gerakan pelaku dari dalang pelaku untuk melakukan suatu gerakan ini? Atau memberikan suatu penekanan kepada saksi-saksi yang tadinya, katakanlah, alibi-alibi yang sudah disampaikan, kemudian keterangan-keterangan yang sudah disampaikan, untuk dia bisa mengungkapkan ulang kepada orang atau saksi-saksi yang bersangkutan. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, inilah saya katakan bahwa mata rantai tidak selamanya akan kuat. Kalau satu di antara mata rantai itu ada yang lemah, maka suatu saat mata rantai akan putus. Karena kita yakini tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu saat akan terbuka. Ini bukan hanya kasus perampokan, ini bukan kasus maling ayam, tapi ini adalah kasus pembunuhan 2 nyawa hilang dengan sangat sadis dan tidak ada peri kemanusiaan. Apakah Tuhan yang menguasai nyawa-nyawa manusia akan mendiamkan saja begitu saja? Jelas kita yakin tidak. 2 nyawa direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan melihat gerakan mereka semua. Waktunya Allah, sang penguasa jagat raya, akan membuka kasus ini. Kita yakini akan dibuka kasus ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya. Karena kita yakini Allah melihat siapa pelakunya. Dan tentunya mereka yang merasa melakukan, mereka yang merasa ikut terlibat dalam kasus ini, pasti akan terhantui hidupnya. Akan terbayang-bayang hidupnya. Tidak akan tentram. Nah, apakah akan ada di kasus Subang ini terungkap dengan terpatahkannya alibi? Ya, kalau misalkan dikatakan sebelum-sebelumnya bahwa alibinya pada saat ini dia sedang begini, alibinya mengatakan dia sedang begini, tiba-tiba ada yang mengatakan tidak, dia sebenarnya jam sekian ada di sana, dia sebenarnya jam sekian ada di sana. Tidak menutup kemungkinan terpecahkan alibi. Karena beberapa saksi kita lihat sudah banyak diperiksa. Kadang-kadang kita lihat malah ada saksi-saksi yang baru yang kita tidak lihat. Apakah kita yakini dengan interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan memunculkan alibi-alibi baru, ya alibi yang terpatahkan sehingga muncul keterangan baru di sana? Bisa saja alibi itu muncul karena ada masukan-masukan dari orang-orang terdekat, dari pelaku-pelaku yang memberikan informasi-informasi tentang kebaikan. Katakanlah, mengatakan daripada Anda terkukung dalam ketidakbebasan, daripada kamu terus dihantui oleh rasa takut sampai seumur hidup kamu, lebih baik katakan yang sejujurnya. Kamu akan pahit di awal, tetapi kamu akan manis di akhirnya. Apakah ada orang yang memberikan informasi seperti itu sehingga ungkapkan yang sejujurnya? Who knows? Tidak ada yang tidak tahu. Tapi itu bisa saja, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Dengan adanya sekarang saksi-saksi yang mulai tidak bisa bergerak sedikit pun, kesana kemari tidak bisa bergerak, apakah akan terus begitu? Dihantui rasa khawatir, dihantui rasa takut, dihantui rasa ya tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Terkungkung. Ya, akhirnya apa? Terkungkung. Tidak bisa pergi ke sana, tidak bisa pergi ke sini. Mau mencari pekerjaan susah karena tetap rasa percaya dirinya akan menurun. Tidak yakin. Apakah akan terus hidup begitu sampai akhir hayat? Lebih baik katakan sesungguhnya. Katakan yang sebenarnya. Anda akan pahit di awal, tetapi akan lebih baik ke belakangnya. Jujur kepada pihak kepolisian, saya yakin. Karena kejujuran yang dilakukan oleh orang yang jujur mau terbuka, itu akan membantu pihak kepolisian. Kita yakini dari segi hukuman pasti akan berkurang. Seperti yang dilakukan oleh Barada E
di kasus Sambo. Mohon maaf. Ya, seperti itu. Karena ini sudah mulai terpresur beberapa saksi. Tidak bisa bergerak apapun. Mudah-mudahan ada alibi yang mematahkan ini semua. Kasus Subang akan terungkap kalau adanya 2 alibi yang terpatahkan. Jangan 1, harus ada 2 alibi yang terpatahkan. Yang mengatakan bahwa dia ada di sana, dia sedang ini, tapi sebenarnya dia ada di sana. Ada 2 orang yang mengatakan demikian, maka akan terpatahkan, kasus Subang akan terbuka. Mudah-mudahan kita berharap ada orang-orang yang mulai jujur. Kita doakan dia bisa terbuka hatinya, sehingga dia bisa mengatakan yang sesungguhnya. Jangan kau lindungi orang yang selama ini kau lindungi. Belum tentu orang yang kau lindungi akan melindungi Anda di suatu saat nanti. Belum tentu orang yang Anda lindungi suatu saat akan membela Anda. Ingat, orang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Jangan karena iming-iming sehingga Anda terlena. Karena materi suatu saat akan habis. Apakah akan terus melindungi? Lebih baik buka apa adanya, sampaikan kepada pihak kepolisian. Anda akan pahit di awal saja, tetapi akan manis di akhirnya. Lebih baik pahit di awal. Katakan yang sebenarnya, sampaikan kepada pihak kepolisian. Pahit di awal, tidak apa-apa. Keselamatan akan ditanggung oleh pihak kepolisian. Yakinkan itu saja. Ya, kita mudah-mudahan di menjelang tanggal 18, walaupun mungkin perjalanannya sebenarnya masih panjang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja suatu hal yang di luar dugaan akan muncul. Mudah-mudahan ada orang yang mengaku dan mematahkan alibi-alibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.